Surah Al-Baqarah, ayat 34. Dan renungkanlah pula, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun segera sujud. Tetapi iblis, enggan dan angkuh. Dan dia termasuk kelompok yang kafir. Sebagai penghormatan kepada Sang Khalifah, yang dianugerahi ilmu dan mendapat tugas mengelola bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan dengan menggunakan kata, kami, yang menunjukkan keagungannya, bukan lagi dalam bentuk persona ketiga sebagaimana dalam ayat 30. Allah secara langsung memerintahkan, dan renungkanlah pula ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Apakah semua malaikat diperintah sujud atau sebagian saja? Ada ulama yang berpendapat, bahwa semua malaikat diperintahkan bersujud berdasar firman-Nya, maka seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Quran Surah Shad ayat 73. Ada juga yang berpendapat hanya sebagian, yakni yang ditugaskan mendampingi manusia, atau yang ditugaskan berada di bumi. Persoalan ini akan dibahas, insya Allah ketika menafsirkan surah Shad tersebut. Para malaikat menyadari bahwa, perintah ini tidak boleh ditangguhkan, karena, itu adalah tanda ketaatan dan penyerahan diri kepadanya. Maka mereka pun segera sujud tanpa menunda atau berpikir, apalagi perintah tersebut langsung dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, bukan dari siapa yang bisa jadi keliru, tetapi iblis, yang memasukkan dirinya dalam kelompok malaikat, sehingga otomatis dicakup pula oleh perintah tersebut, enggan dan menolak sujud, bukan karena tidak ingin sujud kepada selain Allah, tetapi karena dia angkuh, yakni mengabaikan hak pihak lain, dalam hal ini Adam alaihissalam, serta memandangnya rendah sambil menganggap dirinya lebih tinggi. Jangan diduga bahwa, keengganan ini baru diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Tidak, sebab memang sejak dahulu dalam pengetahuan Allah, dia termasuk kelompok makhluk-makhluk yang kafir. Sebagai penghormatan kepada Sang Khalifah, yang dianugerahi ilmu dan mendapat tugas mengelola bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan dengan menggunakan kata, kami, yang menunjukkan keagungannya, bukan lagi dalam bentuk persona ketiga sebagaimana dalam ayat 30, Allah secara langsung memerintahkan, dan renungkanlah pula ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Apakah semua malaikat diperintah sujud atau sebagian saja? Ada ulama yang berpendapat, bahwa semua malaikat diperintahkan bersujud berdasar firman-Nya, maka seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Quran Surah Shad ayat 73. Ada juga yang berpendapat hanya sebagian, yakni yang ditugaskan mendampingi manusia, atau yang ditugaskan berada di bumi. Persoalan ini akan dibahas, insya Allah ketika menafsirkan surah Shad tersebut. Para malaikat menyadari bahwa, perintah ini tidak boleh ditangguhkan, karena, itu adalah tanda ketaatan dan penyerahan diri kepadanya. Maka mereka pun segera sujud tanpa menunda atau berpikir, apalagi perintah tersebut langsung dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, bukan dari siapa yang bisa jadi keliru, tetapi iblis, yang memasukkan dirinya dalam kelompok malaikat, sehingga otomatis dicakup pula oleh perintah tersebut, enggan dan menolak sujud, bukan karena tidak ingin sujud kepada selain Allah, tetapi karena dia angkuh, yakni mengabaikan hak pihak lain, dalam hal ini Adam alaihissalam, serta memandangnya rendah sambil menganggap dirinya lebih tinggi. Jangan diduga bahwa, keengganan ini baru diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Tidak, sebab memang sejak dahulu dalam pengetahuan Allah, dia termasuk kelompok makhluk-makhluk yang kafir. Dia enggan sujud, padahal sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, atau bahkan tidak mustahil sujud yang diperintahkan Allah itu, dalam arti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadikan posisi Adam alaihissalam ketika itu, sebagai arah bersujud sebagaimana Ka'bah di Mekah dewasa ini, menjadi arah kaum muslimin sujud kepadanya. Ada yang berpendapat bahwa, kata iblis itu bukan terambil dari bahasa Arab. Konon asalnya dari bahasa Yunani, yakni diabolos. Kata ini terdiri dari kata, dia, yang berarti, di tengah, atau sewaktu, dan balein, yang berarti, melontar atau mencampakkan. Dari penggabungannya, lahir beberapa makna antara lain, menentang, menghalangi, dan yang berada antar dua pihak untuk memecah belah, dan menciptakan kesalahpahaman antara keduanya. Banyak pakar bahasa berpendapat bahwa, kata iblis, terambil dari kata Arab, ablasa, yang berarti putus asa. Atau dari kata, balasa, yang berarti, tiada kebaikannya. Apakah asal-usul kejadian iblis? Apakah ia dari jenis malaikat, yang menurut informasi riwayat, tercipta dari cahaya, atau dari jenis jin, yang menurut Al-Quran tercipta dari api? Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa iblis berasal dari jenis jin. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Konon, makhluk yang kemudian bernama iblis ini, pada mulanya bernama, Azazi, dalam arti ketua para malaikat, karena ia sangat taat beribadah, dan karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, perintah ini diarahkan juga kepadanya, tetapi karena ia enggan, maka ia mendapat murka Allah. Penulis menerjemahkan penggalan ayat di atas, illa iblis aba, dengan, tetapi iblis enggan, bukan seperti yang diterjemahkan oleh Departemen Agama dalam Al-Quran dan terjemahnya, dengan, kecuali iblis. Bila kata, illa, diterjemahkan dengan, kecuali, maka iblis termasuk kelompok malaikat. Dalam kaidah bahasa Arab, kata illa, dapat merupakan, istitsna, muttasil, dalam arti,
yang dikecualikan adalah bagian dari kelompok, atau jenis yang sama dengan sebelumnya. Misalnya jika Anda berkata, semua mahasiswa hadir kecuali Ahmad, maka si Ahmad yang dikecualikan itu termasuk mahasiswa. Ini berbeda dengan illah, yang menjadi istitsna, munkoti. Dalam hal ini yang dikecualikan tidak termasuk bagian atau jenis kelompok yang disebut sebelumnya. Dalam keadaan demikian, kata illah, tidak diterjemahkan kecuali. Ia diterjemahkan tetapi. Misalnya, jika Anda berkata, semua mahasiswa hadir tetapi dosen, maka di sini dosen bukan termasuk kelompok mahasiswa. Pengecualian semacam ini, biasanya disisipkan dalam benak pengucap atau pendengar, dan pada akhir kalimatnya, kata, tidak, sehingga kalimat itu lengkapnya dalam benak berbunyi, semua mahasiswa hadir tetapi dosen tidak hadir. Demikian juga dengan ayat di atas. Jika Anda menganut paham yang menyatakan bahwa, iblis termasuk jenis malaikat, maka tidak keliru bila kata illah pada ayat di atas diterjemahkan, kecuali. Penulis berpendapat bahwa, iblis tidak termasuk jenis malaikat, karena itu, kata tetapi adalah yang penulis pilih sebagai terjemahannya. Iblis menolak sujud bukan dengan alasan bahwa sujud kepada Adam adalah syirik, seperti dugaan sementara orang, yang sangat dangkal pemahamannya. Keengganannya bersumber dari keangkuhan, yang menjadikan ia menduga dirinya lebih baik dari Adam. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Demikian jawabannya, ketika ditanya mengapa ia tidak sujud. Apakah wajar saya sujud kepada apa yang engkau ciptakan dari tanah? Quran Surah Al-Isra ayat 61. Demikian dilukiskan jawabannya yang lain. Alhasil, dalam logika iblis, tidak wajar makhluk yang lebih baik unsur kejadiannya bersujud kepada makhluk yang lebih rendah unsur kejadiannya. Kata istakbaro, terambil dari kata, kaburo, dengan penambahan dua huruf yaitu, sin, dan, ta. Kedua huruf ini berfungsi menggambarkan, betapa mantap dan kukuh keangkuhan itu. Dengan demikian, kata istakbaro, menunjukkan keangkuhan yang luar biasa. Bahasa Arab ketika bermaksud menggambarkan keangkuhan, selalu menggunakan penambahan huruf-huruf, seperti bentuk kata di atas. Kata takabur, juga mengandung dua huruf tambahan yaitu, ta pada awalnya, dan ba, pada pertengahannya, yang kemudian digabung dengan huruf ba, yang asli padanya, sehingga menjadi, takabbar, atau takabur. Ini mengisyaratkan bahwa, keangkuhan merupakan upaya seseorang untuk melebihkan dirinya dari pihak lain, kelebihan yang dibuat-buat, tidak pernah wajar disandangnya. Dari sini, keangkuhan berbeda dengan kebanggaan, atau membanggakan diri, karena yang membanggakan diri belum tentu menganggap dirinya lebih dari orang lain, bahkan boleh jadi, saat itu dia masih tetap mengakui keunggulan pihak lain atau sama dengannya. Adapun keangkuhan, maka ia adalah membanggakan diri, ditambah dengan merendahkan pihak lain. Keangkuhan tidak terjadi kecuali jika pelakunya melihat dirinya memiliki kelebihan, baik benar-benar ada maupun tidak, selanjutnya melihat orang lain tidak memiliki kelebihan, atau memiliki tetapi lebih rendah dari kelebihannya, kemudian melecehkan yang dinilainya lebih rendah itu. Ayat ini dapat menjadi dasar tentang kewajiban menghormati orang-orang yang berpengetahuan, sebagaimana ayat berikut yang mempersilakan Adam dan pasangannya tinggal di surga, menjadi isyarat tentang kewajaran ilmuwan dan keluarganya mendapat fasilitas, yang tentu saja antara lain, agar ia dapat lebih mampu mengembangkan ilmunya. Penggunaan kata, kana, dalam firman-Nya, wa kana min al-kafirin, artinya, dan dia termasuk kelompok yang kafir, juga menjadi bahasan cukup panjang di kalangan para ulama. Ada yang memahaminya dalam arti, sejak dahulu, yakni dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis telah kafir. Ada juga yang memahaminya bahwa, sejak dahulu sebelum turunnya ayat ini, bukan dalam arti sejak sebelum adanya perintah ini, karena jika demikian, kekufuran telah ada sebelum adanya manusia, padahal ketika itu, belum ada yang wajar dinamai kafir. Ada lagi yang memahami kata kana dalam arti menjadi, sehingga ayat itu bermakna keengganan iblis sujud menjadikan ia termasuk kelompok orang-orang kafir. Memasukkan seseorang atau sesuatu ke dalam satu kelompok tertentu, menunjukkan keunggulannya dalam bidang tersebut. Jika Anda berkata, si A adalah cendekiawan, maka ini belum tentu menunjukkan kemantapannya dalam bidang tersebut. Tetapi jika Anda berkata, si A termasuk dalam kelompok cendekiawan, maka ini mengisyaratkan, bahwa ia telah mencapai satu tingkat yang demikian tinggi, dan telah lolos seleksi, sehingga pada akhirnya ia dimasukkan dalam kelompok tersebut. Iblis telah dimasukkan dalam kelompok orang-orang kafir, bahwa ia adalah pemimpin kelompok itu. Mereka yang sesekali berdosa, atau melakukan kekufuran, belum dapat dinilai masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Setelah menjelaskan kelebihan Adam alaihissalam, dan kehormatan yang diraihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kisahnya, yang dijelaskan pada ayat-ayat lain, bahwa Adam alaihissalam bersama istrinya, tinggal di surga dengan penuh bahagia. Tersedia juga makanan yang banyak dan tempat tinggal yang nyaman. Bebas melakukan apa saja, kecuali mendekati sebuah pohon.